Tadinya Akang mau itu, mau ngebolang ya, mau jalan-jalan. Tapi berhubung memang ininya hujan, lagi ya. Tuh, ini musim hujan terus-terusan lagi ya. Akhirnya Akang gak bisa ngonten nih. Nggak bisa ngonten akhirnya. Tuh, hujan nih. Tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sahabat Akang di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini Akang masih bisa bertemu meskipun memang ini lewat video. Nah, Akang mau ngebolang ya, jalan-jalan sebenarnya, tetapi karena hujan jadi tidak bisa. Nah, untuk itu, untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan ini, Akang membuat konten di rumah ini ya. Ini berbagi pengalaman saja ya. Setelah monetisasi ya, itu ngadak-ngadak penonton itu susah sekali ya. Mungkin ini kealaman juga sama youtuber pemula yang baru monet gitu. Nah, itu bisa ditanya sama yang sudah udah lama, itu bisa ditanya, dan ini kealaman juga sebenarnya ya. Pada waktu pertama kita ngonten dulu ya, 9 bulan yang lalu itu semangat tinggi, juga penonton pun banyak ya, alhamdulillah tidak kurang dari 500 penonton itu ya. Tapi akhir-akhir ini setelah monet itu tantangannya semakin besar ya, tapi itu tak mengurungkan untuk terus berkarya, karena di dalam menjadi seorang youtuber itu adalah tujuannya untuk berkarya, untuk memberikan kemanfaatan khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang banyak ya. Oleh karena itu buatlah konten-konten yang bermanfaat ya, supaya nantinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Jadi sebenarnya ya, ngonten atau menjadi seorang youtuber itu tidak semata-mata untuk mencari uang ya, mencari cuan. Ada yang bilang umpamanya gini, ya kalau untuk mencari cuan kan semangat, iya betul. Tapi kalau seorang youtuber terlalu fokus mencari uang ya di YouTube ini, itu kesananya akan itu, artinya akan down ya, karena seperti yang akan alami ya, kan kalau misalkan penontonnya banyak itu tentu saja akan mendapatkan penghasilan yang banyak ya, kan gitu pikiran dan akal kita itu begitu kan. Tetapi kalau terjadi sebaliknya gitu, kita terlalu fokus kepada keuntungan duniawi ya, itu kita akan terbawa sesuatu yang negatif ya. Meskipun memang itu nggak apa-apa, punya tujuan bahwa ngonten atau membuat video di YouTube untuk mencari keuntungan materi, itu tidak menyalahi sebenarnya. Tetapi sebenarnya membuat video di YouTube itu untuk berkarya ya, kita fokus saja berkarya gitu. Jangan memikirkan masalah penghasilan seperti itu sebenarnya gitunya, karena kalau kita terfokus kepada materi ya, konten kita, karya kita itu tidak akan selesai, malah manfaatnya jadi kurang gitu. Konten di YouTube itu ibarat kita sedang berada di sawah, kita mencangkul di sawah. Nah, ketika kita sedang mencangkul di sawah, tiba-tiba ada keluar seekor belut atau banyak belut, maka apakah belut-belut itu akan diambil atau tidak? Tentunya saja kita akan mengambilnya, karena itu adalah rezeki kita ya. Nah, di YouTube juga begitu gitu. Kita fokus kepada karya kita ya, membuat konten video kita. Soal nanti ada umpamanya materi penghasilan untuk kita ya, kita ambil. Tetapi kita jangan terlalu fokus kepada penghasilan, upah dan sebagainya, karena konten kita tidak akan selesai. Sama seperti mencangkul di sawah. Kalau kita sedang mencangkul di sawah,
lalu kita ada belut, umpamanya kita ambil dan kita fokus mengambil terus belut, maka kita tidak akan beres mencangkul sawah. Jadi kita fokus saja kepada pekerjaan kita atau konten kita, video kita, karya kita, agar semuanya itu bisa ringan. Beda lagi dengan dibebani dengan kita ingin mempunyai penghasilan yang besar, yang banyak, ratusan dolar, ribuan dolar, itu akan terbebani. Ya, itu akan terbebani. Meskipun itu tidak salah. Kalau misalkan kita berkarya di YouTube itu ingin mendapat penghasilan, itu tidak salah. Tetapi kalau kita fokus kepada sesuatu materi, maka kita akan tidak akan lama YouTube. Makanya akan di video sesudahnya itu akan bilang bahwa tidak ada seorang YouTuber yang gagal, tetapi yang ada adalah YouTuber yang menyerah. Nah, itu kejadian seperti itu. Penontonnya jadi kurang, penghasilannya tidak ada, gitu ya. Terus pikiran kita istilahnya terganggu tuh. Padahal ada penonton ataupun tidak ada penonton, kita harus fokus terus saja, berkarya terus saja. Ya. Itulah yang pokok utama. Kenapa menjadi seorang YouTuber itu ada yang menyerah atau terus saja. Seorang YouTuber yang terus berkarya itulah yang akan berhasil. Ya, itu akan berhasil. Nah, meskipun secara duniawi ya umpamanya ini terus kurang. Umpamanya tidak apa-apa. Kan kita YouTube itu berkarya untuk ibadah. Untuk ibadah coba. Gitu. Jadi nge-YouTube itu kita niatkan saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak rugi. Kalau kita mengandalkan mencari cuan, mencari materi di YouTube, itu tantangannya bukan saja untuk diri kita, tetapi kerabat kita, sahabat kita, ya, teman kita itu akan terbawa tuh. Apanya efek negatifnya? Nah, kalau di antara YouTuber pemula sudah meninggalkan karyanya, maka akan merembet kepada yang lain. Disitulah YouTuber menyerah. Oleh karena itu Akang pesan ya, dan wasiat kepada diri Akang sendiri, teruslah berkarya, teruslah buat konten di video ini ya, hal-hal yang bermanfaat. Jangan terlalu pikirkan masalah penghasilan ya, jangan terlalu memikirkan, karena itu akan rusak tuh cita-cita kita, keinginan kita ya. Bahkan ibadah kita membuat konten itu akan rusak. Oleh karena itu tetap saja kita berkarya agar kita akan mendapatkan pahala ya. Pahala dunia akhirat insya Allah. Kalau kita membuat konten-konten untuk membangkitkan, untuk mengedukasi ya, memberikan semangat kepada orang lain ya, itu kan manfaatnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Kalau kita misalkan tadi seperti akan gambarkan bahwa kita bagaikan sedang mencangkul di sawah, ada seekor belut, kita ambil saja karena itu adalah milik kita. Jangan dibiarkan gitu. Sama. Kalau misalkan kita lagi berkarya lalu ada penghasilan atau ada upah ya dari pihak YouTube umpamanya, kita ambil saja. Itu halal. Tetapi kita jangan terlalu fokus kepada penghasilan itu, karena konten kita tidak akan selesai-selesai dan kita selalu menghitung rugi terus ya. Itu saja sharing dengan Kang, karena memang ini hujan, ini nanti bisa dilihat ya bahwa ini hujan ya. Oleh karena itu Akang sekali lagi mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata Akang yang menyakitkan ya, mengganggu. Mudah-mudahan apa yang diucapkan, diceritakan di video ini ya, dibahas di video ini sama Akang, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri Akang sendiri, juga kepada semua YouTuber pemula atau siapa saja yang menonton video ini. Akhirnya Akang ucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.